Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Sri Kandi Batra. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali tutorial pembuatan sistem informasi surat berbasis client server menggunakan Embarcadero. Jadi ini adalah part ke-10, merupakan lanjutan dari sebelumnya kita membuat sistem informasi surat. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah kita aktifkan terlebih dahulu XAML-nya. Ya, ini ya, kita aktifkan. Ini mau kita minimize boleh, kita tutup juga boleh. Berikutnya adalah kita buka Embarcadero. Nah, ini adalah data terakhir yang saya buka ya. Ini adalah sistem kita sebelumnya. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Ya, masih jalan ya. Oke, terakhir materi kita di sini ya. Kita sudah membuat sebuah form ini dan kita tinggal memasukkan rumus-rumusnya. Oke, yang pertama adalah kita buka form yang mau kita perbaiki, yaitu form 6. Nah, ini ada form 6. Yang pertama kita buat dulu form, maksudnya kita buat dulu rumus pada form ya, yaitu rumus pada event on aktifnya. Ini adalah rumus keadaan awal. Jadi di rumus keadaan awal itu adalah semua komponen ini mati, semua komponen ini kosong, dan semua tombolnya mati kecuali tambah dan keluar. Oke, kita langsung saja. Nama komponen ini kan adalah dbedit 1, nah sampai dengan dbedit 8. Pertama kita kosongkan terlebih dahulu. dbedit 1 titik teks titik 2 sama dengan petik-petik. Nah, ini adalah rumus untuk mengosongkan dbedit. Nah, sedangkan kita dbeditnya ada 8 ya, jadi tinggal kita copy saja. Ini kita copy, tinggal kita paste sebanyak 7 ya, karena kita membutuhkan 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tinggal kita ganti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selain dbedit dikosongkan, kita juga harus menonaktifkan atau mematikan komponen-komponen tersebut. Nah, ini kan mengosongkan, kita lanjutkan dengan mematikan dbedit 1.enable 2 sama dengan false. Nah, ini untuk mengosongkan, untuk mematikan ya. Kita lanjutkan, ada 8 dbedit, kita copy saja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maaf. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berikutnya adalah selain komponen dbedit, ini juga harus dimatikan. Nah, ini komponennya adalah dblookup combo box 1 dan dblookup combo box 2. Oke, berikutnya yaitu kita matikan adalah ini, kita copy saja yang tadi. dblookup combo box 1 ya. Nah, ini dblookup combo box 1 dimatikan. Kemudian dblookup combo box 2 juga dimatikan. Ya, seperti ini. Oh ya, ini ada tanggal disposisi ya. Tanggal disposisi ini harusnya kita buat komponen datetime picker supaya nanti kita tidak perlu ngetik manual ya untuk memasukkan tanggal. Jadi kita tinggal memilih di sini. Jadi kita buat rumusnya di sini. Datetime picker 1 sama dengan ini dbedit 2 tadi ya. Pada uncinya dbedit 2 titik teks titik 2 sama dengan, kita konversikan dari date to string, datetime picker 1 titik date. Oke, seperti ini. Jadi nanti apapun yang kita pilih pada datetime picker akan masuk ke dbedit 2. Nah, ini kita letakkan di bagian bawahnya. Ya, seperti ini.
Jadi komponen ini pun juga harus dimatikan. Nanti kita buat lagi di tambahan sini rumus keadaan awalnya, yaitu datetime picker 1 ya. Datetime picker 1 titik enable false. Oke. Sudah selesai. Ini sudah dikosongkan semua DB edit, kemudian dikosongkan semua, dimatikan semua komponen, dan yang terakhir adalah mematikan semua tombol kecuali tambah dan keluar. Nah, untuk tambah dan keluar adalah di button 6 ya. Jadi 1 dan 6. Jadi sekarang kita matikan button 1 titik enable 2 sama dengan false. Nah, kalau untuk button 1 ini true ya. Jadi yang true itu adalah button 1 dan button 6. Sedangkan button lainnya ini false. Oke. Itu button 2, 3, 4, 5, 6 yang sudah ada ya. Jadi mulai dari button 2 itu false, 3, 4, 5. Ya. Itu ya. Nah, sekarang coba kita jalankan disposisi. Ya, posisinya seperti ini ya. Jadi semua komponen ini tombolnya dimatikan kecuali tambah dan keluar. Kemudian semua komponen input ini juga dimatikan dan juga dikosongkan. Terus satu lagi ini. Nah, ini sudah di read only ya. Oke, selesai. Itu baru rumus yang pertama. Oke, karena ini sudah beres, kita simpan terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah rumus masing-masing tombol. Nah, rumus masing-masing tombol ini kita mulai dari tombol tambah. Nah, untuk rumus tombol tambah ini mirip seperti rumus pada tombol tambah di form sebelumnya. Tinggal kita ganti saja apa yang mau ditambah datanya. Ini kan kita akan membuat rumus pada disposisi surat ya. Jadi rumus tambahnya adalah, ini bisa kita copy saja dari form 5. Form 5 ini kan adalah form data surat keluar ya. Itu sudah ada rumus tambahnya. Nah, ini rumus tambah ini tinggal kita copy saja. Kita masukkan ke DB, ke form 6. Nah, tinggal kita sesuaikan ini. Bukan ado surat keluar, tapi ado disposisi. Ada disposisi append, kemudian button 1-nya false, 2 true, 3 true, 6-nya false, kemudian DB edit ini ya, DB edit 1-nya nggak perlu diaktifkan, tetapi kita fokus kursornya ke sini, DB lookup combo box 1. Jadi DB lookup combo box 1-nya di true. Nah, ini ya. DB lookup combo box 1-nya di true, kemudian lihat lagi komponennya. Datetime picker 1 juga di true. Ya, benar, sudah. Datetime picker 1-nya sudah di true. Nah, untuk perihal pengirim dan status disposisi ini tidak perlu kita aktifkan karena 3 hal ini sudah otomatis muncul ketika kita memilih nomor surat masuk. Nah, berikutnya adalah kita aktifkan adalah ini, DB lookup combo box 2, kemudian nah untuk ini ya, DB lookup combo box ini nanti kita cek dulu. DB lookup combo box 2, oke, sudah ada, sudah aktif. Ini tidak ada DB lookup combo box 3, kita tidak ada ya. Ini juga sudah. Ini sudah. Berikutnya, nah sekarang kita coba lihat dulu nama bagian itu dia otomatis muncul atau kita harus ketik. Nah, ini rumusnya belum ada ya, belum beres rumusnya. Jadi itu nanti kita cek lagi ya. Oke, berikutnya adalah pada tombol tambah ini DB edit 6 ini tidak perlu kita aktifkan. Keterangan disposisinya ini harus kita isi.
Ya, jadi DB edit 8 kita aktifkan. Berarti ini DB edit 8 saja, 6-nya tidak usah. Kursornya kita fokuskan ke DB lookup saja. DB lookup combo box 1. Ya, seperti ini ya. Jadi kursornya nanti otomatis ke sini, tapi sebelumnya kan kita aktifkan terlebih dahulu. Mengaktifkan DB lookup combo box 1-nya sudah ada di sini. Oke. Coba kita jalankan. Posisi. Nah, ketika kita klik tombol tambah, nah ini yang terjadi ya. Ini kita isi, ketika kita pilih, otomatis ini terisi. Perihal, pengirim, dan status terisi. Ketika kita pilih di sini, otomatis masuk ke sini. Kemudian ketika kita pilih ini 1, nah humasnya terisi. Berarti ini tidak perlu diaktifkan ya nama bagian. Untuk keterangan disposisinya kita isi. Misalnya, hadiri. Nah, ini kan undangan ya. Undangan ini misalnya. Terus disimpan. Nah. Ya, tapi rumus simpannya belum ada, rumus batalnya juga belum ada. Oke, berarti ini sudah berhasil untuk tombol tambah. Oke, kalau sudah berhasil kita simpan dulu. Selanjutnya adalah kita buat rumus yang kedua, yaitu rumus pada tombol simpan. Nah, rumus pada tombol simpan ini adalah kita buatkan terlebih dahulu validasinya apa data yang tidak boleh dikosongkan. Kemudian ketika ada data yang kosong, maka dia tidak bisa disimpan. Seperti itu ya. Nah, rumus ini juga sama seperti rumus yang ada pada form sebelumnya. Kita copy saja ini ya. Nah, tapi di sini kan dia kalau pada form sebelumnya ini kan ada validasi data sudah ada ya, validasi kode sama ya. Sedangkan kalau di sini di form disposisi kita tidak perlu membawa validasi kode sama karena pada nomor surat masuk ini sudah kita filter. Sudah kita filter hanya nomor surat yang belum didisposisi saja atau nomor surat yang statusnya menunggu disposisi saja yang akan tampil. Jadi nggak akan mungkin surat yang sudah didisposisi tidak akan mungkin muncul lagi di sini. Jadi tidak akan mungkin nomor surat ini duplikat. Oleh karena itu tidak perlu kita buatkan rumus kode duplikat karena memang sudah tidak mungkin akan ada duplikat data di sini karena sudah diberikan filter kode sama di sini ya. Jadi nggak akan mungkin sama. Ya seperti itu. Jadi rumus ini bisa kita copy dari form 5, tapi kita akan buang rumus yang tidak diperlukan. Nah, seperti ini. Jadi ini, jika DB edit 1, kita lihat apa yang kita isi saja. Berarti ini DB edit 1, 2, 3, 4, 5 kan sudah pasti terisi. 1, 2, 6, 8. Itu yang tidak boleh kosong. 1, 2, 6, 8. Sisanya kita buang rumusnya. Oke, dan data belum lengkap, kemudian kursornya fokus ke DB lookup aja. DB lookup 1. Oke, selain itu, maka rumus penyimpanan. Ini ya. Nah, selain itu, datanya disimpan. Oke, ini lebih kayaknya. Jika ada yang kosong, maka muncul pesan data belum lengkap. Kemudian jika tidak kosong, maka dia akan menyimpan. Yang disimpan adalah ado disposisi. So message. Data sukses disimpan. Dan kembali ke keadaan awal. Oke, coba ya. Oh iya, satu lagi. Ketika kita menyimpan
disposisi surat, berarti surat tersebut berhasil didisposisikan. Ketika surat berhasil didisposisikan, otomatis status disposisi ini harusnya berubah menjadi apa ya, misalnya tadi kan awalnya dia menunggu disposisi, kita harus ubah menjadi status lain, misalnya sudah didisposisi gitu ya. Oke, sekarang kita buat rumusnya di dalam tombol simpan. Di sini kita lakukan perubahan data. Perubahan data yaitu merubah status pada surat ya. Jadi di sini kita lihat surat masuknya. Nah, ini kan memanggil ya, memanggil dari surat masuk. Nah, ini memanggil dari surat masuk. Dari surat masuk ini statusnya menunggu disposisi, harus kita ubah menjadi telah didisposisi. Nah, jadi kalau dia statusnya berubah menjadi telah didisposisi, otomatis dia tidak akan muncul lagi di sini nantinya. Ya, rumusnya adalah kita edit dulu data modul 2 titik ado surat masuk titik edit. Nah, jadi yang akan kita edit itu adalah surat masuk ya. Mana surat masuknya? Nah, ini surat masuk ini kan statusnya kan menunggu disposisi karena dia belum didisposisi. Ketika sudah didisposisi, status ini berubah menjadi telah didisposisi. Nah, itu berubahnya itu ketika kita menyimpan transaksi disposisi. Itu ya. Ini diedit. Editannya adalah data modul 2 titik ado surat masuk file status, file apa tadi namanya ya, status disposisi, file 6 status disposisi adalah terisi dengan kata telah didisposisi. Oke, supaya tidak hilang ini harus kita simpan. Jadi kita edit, kemudian ini adalah editannya, kemudian ini adalah penyimpanannya, post. Oke, seperti itu. Jadi nanti otomatis status pada surat yang didisposisi tersebut akan berubah menjadi telah didisposisi. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke tombol batal. Kalau tombol batal ini normal ya, seperti rumus yang lainnya. Data modul 2 titik ado disposisi titik cancel. Kemudian dia kembali ke keadaan awal, on aktif dalam kurung sender. Dan dia akan kembali ke keadaan awal. Oke, kita buat dulu rumus keluar aja yang mudah. Close. Coba kita jalankan dulu ya. Jadi tinggal 2 tombol lagi yang belum, ubah dan keluar. Ubah dan hapus. Ini dia ya, kita sudah ada 3 nomor surat masuk dan semuanya ini statusnya menunggu disposisi semua. Sekarang kita disposisikan. Seharusnya yang muncul adalah 3. Nah, ada 3 ya. Misalnya ini, Dinkes ya. Tanggal didisposisikan pada tanggal 7 misalnya, didisposisikan kepada Humas. Misalnya ini undangan. Hadiri undangan ini. Misalnya seperti itu ya. Nah, kita lihat ini nomor suratnya 22 Dinkes 5/2000 ya. Simpan. Oke, data sukses disimpan. Nah, sekarang kita lihat apakah berubah pada surat masuk. Yang ini, tanpa kita cari pun udah kelihatan ya, karena dia paling atas. Nomor 22 Dinkes statusnya sudah berubah menjadi telah didisposisi. Nah, ketika statusnya sudah berubah menjadi telah didisposisi, otomatis ketika kita pilih kembali disposisi surat,
Nah, tidak muncul lagi dua-dua tadi. Nih ya, karena sudah didisposisi. Jadi tidak mungkin akan kita inputkan dua kali nomor surat masuknya. Jadi tidak mungkin kita akan mendisposisikan surat yang sudah didisposisi. Karena di sini ketika kita mau mendisposisikan surat, hanya tampil surat yang belum atau menunggu disposisi saja. Nah, seperti itu ya. Itulah gunanya kita lookup-nya dari query filter kemarin. Ya, seperti itu. Kita batalkan saja. Ya, kalau kita batalkan, dia kembali ke keadaan awal. Oke, selesai. Kalau sudah, kita simpan dulu. Oke, kita simpan dulu. Berikutnya adalah rumus ubah. Untuk rumus ubah, kita copy saja dari rumus pada form sebelumnya. Ini rumus ubahnya. Ketika kita cari kemudian klik ubah, otomatis harusnya ini aktif semua harusnya ya. Tapi ini rumusnya cuma sedikit, kayaknya ini ada yang kekurangan, ada kurang ya. Oke, ketika kita membuat rumus ubah, kita perhatikan apa saja yang tidak boleh dirubah. Misalnya nomor surat keluar harusnya itu tidak bisa dirubah karena dia statusnya sudah tidak telah didisposisi ya, jadi tidak bisa dirubah lagi. Jadi yang bisa dirubah hanyalah misalnya hanya tanggal, kemudian disposisi kepada dan nama bagian. Jadi ketika kita membuat ini perubahan, jadi perubahan itu hanya bisa dilakukan pada tanggal, disposisi kepada, dan keterangan disposisi. Ya, karena jadi tidak bisa kita membatalkan disposisi. Ya, jadi rumus ubahnya adalah pertama, ini rumus simpan ya. Kita lihat sebelumnya itu rumus ubah. Ini karena dia menggunakan sistem ubah seperti itu. Kita pakai rumus ubah yang normal saja, yaitu ado disposisi titik edit. Nah, yang diedit adalah ini, tidak pakai di sini. Jadi konsepnya beda ya dengan simpan yang pom-pom sebelumnya. Ketika kita klik ubah, maka ini hanya bisa dirubah beberapa saja. Nah, yang bisa dirubah berarti ketika kita tombol cari itu harus sudah ditemukan. Nah, kita lihat dulu carinya ini ya. Ini karena ada beberapa konsep untuk membuat konsep mengubah data. Nah, di sini. Ini ketika kita mencari data, datanya sudah langsung diaktifkan mana yang mau diaktifkan. Oke lah. Kita samakan dengan ini saja. Carinya, kita input dulu rumus cari. Ado disposisi, yaitu nomor surat masuk, no surat masuk ini ya, yang ada pada edit 1. Nomor surat keluar tidak ditemukan. Nah, ini nomor surat masuk tidak ditemukan, edit 1 fokus. Ketika ditemukan, yang aktif hanyalah ini, data picker 1, dblock combo box 2, dan db edit 8. Data picker 1, data picker 1, kemudian db lookup combo box 2, dan db edit 8. Itu yang boleh diubah. Kemudian yang aktif adalah 345. 345 nya aktif buttonnya ini ya, 3, 4, dan 5. Jadi bisa ngubah, bisa hapus, maksudnya gitu ya. Jadi rumus ubahnya otomatis seperti rumus simpan. Jadi dia
datanya itu dirubah dulu, baru diklik ubah supaya dia menyimpan hasil perubahan tersebut. Nah, jadi memang kita ini tombolnya adalah tombol ubah ya, tetapi isi dari rumusnya itu sebenarnya adalah rumus simpan. Karena intinya ini adalah menyimpan perubahan, itu maksudnya ya. Oke, ini kalau ubah, coba kita jalankan terlebih dahulu. Jadi konsepnya untuk untuk mengubah data, kita harus cari dulu datanya. Oh, ini sedang fokus ke sana ya. Oke, kita tekan dulu. Form aktif. Nah, kalau Anda mengalami yang seperti ini ya, pasti kita berpikir rumus fokus ini ada di menu utama. Padahal maksudnya rumus fokus ini harusnya ada di keadaan awal ya. Padahal di keadaan awal kan tidak ada rumus ini. Mengapa bisa tampil seperti ini? Ini diakibatkan adalah karena kita sudah tadinya awal itu kita membuat drag ini dulu, baru kita copy data ini. Seharusnya kita copy dulu tulisan disposisi surat, tambah, dan lain-lain ini, baru kita drag ini. Jadi dengan demikian kita harus mengulangi kembali langkah-langkah desain form ya. Jadi desain form yang sebenarnya harusnya adalah kita buat dulu disposisi surat, baru kita drag ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini dengan berhati kita harus hapus dulu ya. Kita harus hapus dulu, kemudian kita akan drag kembali ketika ini sudah duluan. Oke, coba ya. Ini saya cut terlebih dahulu, kemudian ini disposisi surat. Disposisi surat ini misalnya sudah ada seperti ini, tinggal kita drag ulang dari data modul. Pada disposisi ya ini ya. Nomor surat dulu. Nomor surat sama tanggal disposisi. Kemudian dari surat masuk, perihal pengirim, status disposisi. Yang terakhir disposisi kepada, dan disposisi kepadanya dulu. Oke, kemudian disposisi kepada ini kita ambil dari data bagian. Ini kita masukkan nama bagian. Yang terakhir adalah keterangan disposisi. Oke, seperti ini. Ya, jadi ini terjadi karena awalnya kita itu copy data ya, yang kita copy seperti tulisan disposisi surat, tombol-tombol, dan juga gridnya itu kita copy kan, kita copy dari form sebelumnya ya. Jadi seharusnya sebelum kita drag itu harusnya kita copy dulu datanya. Nah, jadi yang ini ya, ini, kemudian tombol-tombol ini dan ini harusnya kita sediakan dulu di form kosong ini, baru kita drag fill-fill ini dari data modul. Nah, kemarin kita tuh terbalik ya. Kita drag duluan, baru kita masukkan ini. Baru kita masukkan tambahan-tambahan ini. Nah, itu makanya dia error seperti tadi. Jadi ini sudah kita ulangi, kita buat seperti ini. Jadi mungkin saja ini terjadi kepada Anda, dia sepertinya error set fokus gitu ya, padahal kita tidak ada rumus set fokus di keadaan awal ya. Karena memang kita fokusnya bukan ke DB edit 1 harusnya. Ya, seperti ini. Sudah selesai. Tapi komponen-komponennya kan sudah hilang ya, jadi kita harus masukkan lagi komponen-komponen tersebut. Seperti DB lookup,
ini lookupnya dari DP lookup combo box 1. Kita setting dulu yang pertama, yaitu adalah data source. Data source-nya adalah disposisi surat. Disposisi, filenya adalah nomor surat masuk. Kemudian di lookup dari, ini list source ya, dari query filter. Nah, ini query filter. List filenya adalah nomor surat masuk, key filenya adalah nomor surat masuk. Kemudian ini kita letakkan di bagian bawah. Nah, seperti ini. Kemudian tanggal, tadi kita masukkan tanggal ya. Datetime picker. Ini juga kita masukkan seperti ini. Rumus datetime pickernya sudah ada ya rumusnya. Ini kita letakkan di bagian bawah. Klik kanan send to back tadi ya. Ya, seperti ini. Kemudian masukkan lagi DP lookup combo box 2. Ini kita adalah komponen untuk memanggil kode bagian data source disposisi surat, namanya adalah disposisi kepada, lookupnya dari ado bagian, data bagian, filenya adalah kode bagian, ini adalah kode bagian. Ya, seperti itu. Kita letakkan ini di bagian bawah. Oke, seperti ini. Coba sekarang kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Tidak error lagi ya. Sekarang baru kita rapikan kembali. Tadi tulisannya lebih bagus tadi ya. Ini sudah berbeda. Coba saya copy di sini aja dulu. Menu utama ya. Nah, ini tulisan yang tadi ya. Jadi ini adalah data yang tadi kita hapus. Saya mau ambil ini. Oh, ternyata ini tidak ada yang diganti ya, hanya ukuran saja. Ya udahlah kalau gitu. Kita ganti ukurannya saja. Pada font ini. Kemudian bagian ini. Nah, name-nya ya dari jenis hurufnya. Oke, kita lihat ini apa jenis hurufnya. Oh, Tahoma. Oke, ini juga kita ganti Tahoma kalau gitu ya. Oke, seperti ini. Coba sekarang kita jalankan. Disposisi tambah. Oke ya, masih normal seperti tadi ya. Oke, ini sudah bisa dijalankan kembali. Oke. Ini sudah berhasil untuk tambah, simpan, batal. Sekarang kita coba cari. Oh, ini harusnya bukan masukkan kata kunci kode ya, masukkan kata kunci nomor surat gitu. Atau seperti itu saja nggak apa-apa. 2, nomor surat tidak ditemukan. Berarti kita harus lengkap ya. Dinkes garis miring 5 garis miring 2000.
nomor surat tidak ditemukan. Berarti ini kita harus cari lagi apakah ada kesalahan. Ado disposisi yang kita cari adalah ado disposisi, kemudian yang ada pada no surat underscore masuk ya, no surat underscore masuk. Dua-dua. Nah, ini langsung ketemu ya. Tetapi ini tidak tampil. Supaya ini tampil, kita tambahkan rumus untuk memanggil ini. Oke, kita batal dulu. Keluar. Kita revisi lagi untuk rumus carinya. Rumus cari ya. Ini kan adalah DBED3 ini ngambil dari harusnya yang dicari adalah disposisi surat, tetapi ini yang tampil ini adalah dari filter ya. Jadi di sini kita cek jika DB pembobok 1 ini makanya ke filter. Oke. Jadi rumusnya jika ditemukan ya, kalau ditemukan berarti di sini. Jika kita copy saja ini. Jika data modul 2 ado key filter adalah nomor surat masuk yang ada pada DB lookup pembobok 1, atau kita buat di sini DBED 1 juga boleh. Maka ini DBED3 adalah perihal nomor surat masuk ya, nomor surat masuk penulisan nomor surat masuknya gimana? Nomor surat masuk langsung ya, no surat masuk, no surat masuk yang ada pada DBED 1 itu sama dengan ado surat masuk, maka DBED 3 teksnya akan terisi dengan perihal. Nah, ini kalau dia benar ya. Kita cobakan dulu, kita lihat pencariannya. 22. Nah, masuk ya. Undangan Dinkes setelah disposisi masuk. Nah, ini yang belum, disposisi kepada, ini yang belum masuk ya. Nama bagian harusnya kita berdasarkan ini. Berdasarkan disposisi kepadanya. Kita masukkan lagi, berarti rumus seperti tadi. Ini ado data bagian, yaitu kode bagian kalau nggak salah ya untuk ini. Ini jenis surat, kemudian kode bagian ya, kode bagian tanpa spasi ya. Kode bagian yang ada pada DBED 6, maka DBED 7, nah DBED 7 akan terisi dengan nama bagian. DBED 7 akan terisi dengan ado data bagian
nama bagian. Oke, ini nama bagian ya. Coba kita jalankan. Apakah sudah terisi ketika berhasil menemukan 22? Nah, sudah berhasil ya. Jadi di sini sudah terisi dengan kata humas, ini juga terisi dengan kata undangan dinkes telah disposisi. Oke, seperti itu. Jadi untuk pencarian sudah berhasil, batal juga sudah berhasil. Ketika ubah, kita klik ubah. Oh, ini harusnya dimatikan ya. Ini tidak diaktifkan harusnya. Ini kapan diaktifnya ini? Oh, ketika dicari dia aktif. Oh ya, benar ya. Jadi misalnya ini kita rubah. Yang kita bisa rubah hanyalah tanggal atau bagian atau keterangan. Nah, ininya kita buang misalnya seperti itu. Baru kita klik tombol ubah. Data sukses diubah. Nah, ini berarti tombol ubahnya juga sudah berhasil. Tinggal yang terakhir yaitu tombol hapus. Kita simpan terlebih dahulu. Tombol hapus sekarang ya. Untuk tombol hapus kita copy saja rumus dari yang sebelumnya. Karena rumusnya sama, tinggal nanti kita sesuaikan saja. Anda yakin menghapus data ini? Gitu ya, ketika dipilih yes, maka adu disposisi dihapus. Coba kita jalankan. Kita cari dulu. Nah, ini ya. Kemudian kita tidak mau mengubah, tapi kita mau menghapus misalnya. Nah, kita klik hapus. Anda yakin hapus data ini. Ketika kita pilih yes, otomatis data ini akan terhapus. Kalau kita pilih no, tidak ada yang terjadi. Kemudian kita bisa batalkan dan tidak jadi menghapus. Oke, seperti itu ya. Ini berarti sudah berhasil. Untuk menambah data sudah berhasil, menyimpan data sudah berhasil, batal, ubah, hapus, keluar juga sudah berhasil. Perbedaannya dengan form sebelumnya adalah pada tombol simpan kita tidak ada rumus validasi kode sama. Karena di sini nomor surat masuk sebagai primary key tidak akan mungkin sama dikarenakan kita sudah membuat query filter ya. Jadi nomor surat yang tampil hanyalah nomor surat yang statusnya menunggu disposisi saja. Jadi tidak mungkin surat yang sudah didisposisikan lagi. Jadi tidak akan mungkin duplikat. Oke, seperti itu. Ini sudah berhasil. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial kali ini. Ditunggu tutorial berikutnya, lanjutan dari sistem informasi surat berbasis client server ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.